Well, so again, Memorial Day for a lot of people is the official transition from spring to summer. Jadi Hari Pahlawan, Memorial Day itu sebenarnya adalah hari bagi banyak orang itu hari di mana transisi dari musim semi ke musim panas. For some people, they say it's the first official day to go to the beach. Bagi beberapa orang mereka bilang ini hari ofisial untuk kita bisa pergi ke pantai. I don't know, what do you usually do on Memorial Day? Biasanya apa yang Anda lakukan di hari pekan Memorial Day, Hari Pahlawan? In some spot of the city and the states, they have some parade. Di beberapa kota, beberapa tempat ada parade biasanya. You know, some places they have fireworks. Beberapa tempat ada kembang api biasanya. And ladies, dan untuk ibu-ibu, they said that Memorial Day weekend is one of the biggest sales throughout the year in the spot, in the mall. Biasanya akhir pekan Hari Pahlawan Memorial Day ini banyak sale. Sale nggak perlu ditranslate ya, semua tahu ya sale itu apa ya. So it's not too late. After the service, I think it's still early enough for you to go to the outlet or mall. Jadi karena ibadah kita berakhir lebih awal, masih nggak terlambat untuk Anda pergi ke outlet. Husband, para suami, I'll be praying for you. Saya akan berdoa untuk Anda. Well, one of the tradition that I just found out, I'm a big sports fan, but I just found out about this actually. Jadi ada satu tradisi yang saya baru ketahui. Saya ini penggemar olahraga, tetapi saya baru tahu hal ini baru-baru saja. There's a Indy 500 or Indianapolis 500 that always fall on Memorial Day weekend. Ada perlombaan balap mobil yang namanya Indy 500 dan lomba ini selalu diadakan di Hari Pahlawan. How many of you are familiar with this sports? Berapa banyak dari Anda yang familiar dengan sports ini, olahraga ini? Well, first of all, do you know why they call it Indianapolis or Indy 500? Tahukah Anda kenapa ini disebut Indianapolis 500, Indy 500? What is it, Rich? Oh yeah, in the city of Indianapolis. Jadi ini diadakan. But you know the 500 part. What about the 500 part, Rich? 500 miles total, yeah. So the race is 500 miles. Yeah. Jadi olahraga ini disebut Indy 500 karena diadakan di kota Indianapolis dan nomor 500 itu mencerminkan dari 500 miles di mana mereka harus balapan sepanjang 500 miles. Yeah, and the track is actually pretty simple. It's just they just go around in circle. Jadi tracknya ini cuman simple aja. Jadi itu mereka muter aja dalam lingkaran gitu. One lap is 2.5 miles. Satu putaran itu 2,5 miles. So they have to do 200 laps. Jadi mereka harus melakukan 200 putaran balapannya. And the top speed can reach actually 230 miles an hour. Jadi kecepatan yang paling tinggi itu bisa mencapai 230 miles per jam atau 380 kilometer per jam. The total of 33 cars. Dan total ada 33 mobil balap. But despite all of those things that happening on Memorial Day weekend, tetapi ya dari semua hal yang sudah kita bicarakan, we will totally miss the mark, right? If we make Memorial Day weekend about all of those things, but we forgot about the most important thing. Kita akan lupa poinnya kalau kita membuat Memorial Day ini tentang hal-hal tersebut yang tadi saya sudah sebutkan. Dan kita akan lupa apa arti penting dari Memorial Day. Memorial Day is for us to honor the men and women who serve our country. Memorial Day atau Hari Pahlawan itu adalah hari di mana kita mau memberikan penghormatan untuk pahlawan-pahlawan orang-orang yang sudah melayani negara ini. To honor those who sacrifice for our country. Memberikan penghormatan untuk orang-orang yang sudah mengorbankan hidup mereka untuk negara ini. Some of them pay the ultimate price by giving their lives so that you and me can have a freedom today. Beberapa dari mereka bahkan membayar harga yang sangat mahal untuk kemerdekaan dari kita. And speaking of honoring men and women who serve our country. Dan berbicara tentang menghormati orang-orang yang melayani negara ini. At this moment, can I invite those of you who serve in the military to stand up, or if
you are part of the family, if your family member also serve in the military, I like to take some time to honor you guys. So please stand up at this moment. Allow us to honor you guys. Jika dari Anda ada Come on, yang let's go. melayani atau anggota keluarga Anda melayani Keep di negara standing up, ini, so let people boleh see it. berdiri. Anybody Kami mau else? memberikan penghormatan untuk Anda. Terima So again, kasih. can we just honor them this morning? Terima kasih. Kita Come memberikan on. penghormatan kepada mereka. Mereka We are sudah grateful melayani for their negara service. ini. Kita We are sangat thankful bersyukur. for their service. Let's Terima go. kasih. So today we learned that freedom is not free. Jadi hari ini kita belajar bahwa kemerdekaan itu nggak gratis. There are people who pay the price so that again you and me can be free. Jadi ada orang-orang yang harus membayar harga supaya Anda dan saya bisa merdeka. And speaking of freedom, if you think about it, freedom is one of the greatest desire of human heart. We want to be free. Jika kita berbicara soal kemerdekaan, kalau kita pikirkan baik-baik, kemerdekaan itu adalah keinginan utama dari setiap manusia. Right? We desire and we long to experience freedom. Kita kepingin, kita berharap supaya kita bisa mengalami kemerdekaan. And if you don't know this, your Bible have a recurring theme about freedom. Dan jika Anda belum tahu ini, di Alkitab saudara, itu ada tema yang terulang-ulang terus yang berbicara soal kemerdekaan. It's one of the major theme of the Bible. It's about freedom. Ini adalah tema utama, salah satu tema utama yang dibicarakan di Alkitab. If you're familiar with your Bible, the story about how people of Israel, they were enslaved in Egypt for over 400 years. They cry out to God and God delivered them. Dan jika Anda familiar dengan cerita di Alkitab, orang-orang Israel yang diperbudakkan di Mesir selama 400 tahun, mereka berseru kepada Tuhan untuk dimerdekakan. And then later on, the people of Israel, they were taken into captivity in the land of Babylon for 70 years. The same thing, they cry out to God and God delivered them. Dan setelah itu mereka juga ditawan oleh negara Babel selama 70 tahun. Dan lagi mereka berseru kepada Tuhan untuk dimerdekakan. But it's not only during the ancient time, it's not only during the Bible time, but throughout the recent history, we also see that human desire is for freedom. Dan ini nggak cuma terjadi di masa-masa yang lalu, yang lampau, tetapi di sejarah yang baru-baru saja terjadi juga dicatat bahwa manusia itu merindukan kemerdekaan. Even in the recent history, 200, 300 years, freedom is in the heart of the people. Sejarah yang baru saja terjadi dalam 200-300 tahun yang baru saja ini, itu dicatat juga bahwa manusia merindukan kemerdekaan. That's why the U.S. is called the land of the free, because it is our commitment as a country for the individual freedom. Karena itu Amerika disebut sebagai tanah kemerdekaan karena orang-orang itu merindukan kemerdekaan dan bangsa ini, negara ini mendedikasikan menjamin kemerdekaan dari setiap individu. It is ultimately for freedom that Dr. Martin Luther King Jr. delivered his speech, his famous speech, I Have a Dream. Dan karena kemerdekaan juga, karena itulah seseorang seperti Dr. Martin Luther King Jr. Memberikan pidato I Have a Dream yang sangat terkenal. But this is also not limited to only for the people of the United States, but this is for everyone in the world. Dan kemerdekaan ini nggak cuma terbatas untuk orang-orang yang tinggal di Amerika, tetapi untuk semua bangsa di seluruh dunia. Every single person, doesn't matter your nationality, background, race, we all are craving for freedom. Nggak peduli kebangsaan Anda, ras Anda, latar belakang Anda, semua orang merindukan kemerdekaan. Here's the good news this morning. Jadi ini kabar baiknya pagi hari ini. We serve the God who want us to be free. Kita menyembah Tuhan yang mau supaya kita dimerdekakan. And today in our short time together, Dan hari ini di waktu yang singkat kita sama-sama, we want to see what does freedom look like. What does it look like to live in freedom that God has offered to us through His Son, Jesus Christ? dan pagi ini kita mau melihat kemerdekaan seperti apa yang Tuhan sudah sediakan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. And Jesus says in one of His statements, John 8 verse 36, so if the Son sets you free, you are truly free. In other translation, if the Son set you free, you are free indeed.
Dan Yesus berkata di pernyataannya di Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Now, have you ever paused long enough and think about what does it mean? Apakah Anda pernah berhenti sejenak dan berpikir apakah artinya? What exactly that Jesus delivered us from, or what exactly that we are free from? Jadi apa yang Tuhan itu sudah bebaskan kita itu dibebaskan dari apa? Well, we are free from our past. That means that our past does not define us anymore. Kita dibebaskan dari masa lalu kita nggak mendefinisikan kita. Freedom from guilt and shame. Kemerdekaan dari rasa bersalah, dari rasa malu. Freedom from worry. Merdeka dari rasa khawatir kita. From our habits. Dari kebiasaan kita. From our hurts. Dari luka hati kita. Right? We are free from what other people says about us. Kita merdeka dari apa yang orang-orang katakan tentang kita. In other words, what other people says about you and me does not define us anymore. Jadi apa yang orang-orang lain katakan tentang kita itu tidak mendefinisikan siapa jati diri kita. You're even free from your own thought that's trying to define you. Bahkan Anda juga merdeka dari pikiran Anda sendiri yang mencoba mendefinisikan siapa Anda. We are free from living our lives trying to please other people. Kita merdeka dari cara hidup yang berusaha untuk menyenangkan orang lain. We are free from stuff. Kita merdeka dari barang-barang materialistik. We are free from judgment. Kita merdeka dari penghakiman. We are free from condemnation. Kita merdeka dari penghukuman. The Bible says there's no condemnation in Christ Jesus. Di Alkitab berkata tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. And ultimately we are free from sin. Dan yang paling akhir kita merdeka dari dosa. This is the reality for you and me who surrender our life to Jesus Christ. Ini adalah realita untuk Anda dan saya bagi kita yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. No one can take this freedom from you and me. Dan gak ada seorang pun yang bisa mengambil kemerdekaan ini dari Anda dan saya. But our freedom is not free. Tetapi kemerdekaan kita itu gak gratis. Jesus gave everything, Tuhan Yesus memberikan semuanya. including his life, just to ensure that you and me experience freedom. Termasuk nyawanya supaya kita bisa menerima kemerdekaan itu. If the Son sets you free, you are truly free. Jika anak sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. But again, if you think about this statement, I think there's something interesting about that statement that Jesus says. If you're free, you are truly free. Tetapi If saya, the Son sets you free, you are truly free. menurut saya ada hal yang sangat menarik di pernyataan ini, di mana dikatakan anak itu memerdekakan kamu dan kamu pun benar-benar merdeka. It's almost like Jesus wants us to be aware that there's a big difference between you being declared free and you actually living in freedom. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu mau memberitahu, membuat kita sadar bahwa ada perbedaan di mana kita dinyatakan merdeka dengan kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Are you following what I'm trying to say? Anda mengerti? Right? There's a big difference between Jesus have declared you to be free and you actually walking and living every day in freedom. Jadi ada perbedaan yang sangat besar di mana Yesus sudah menyatakan Anda merdeka dengan Anda setiap hari hidup berjalan di dalam kemerdekaan itu. I'll read you the scripture here from Galatians 5 verse 1. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in the slavery to the law. Di Galatia 5 ayat 1 berkata, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. So after you recognize that Jesus have declared you free, jadi setelah kita mengenali bahwa kita sudah dinyatakan merdeka oleh Yesus,
you have to choose to live in freedom. Kita harus memilih untuk hidup dalam kemerdekaan. See, sometimes in our freedom, we can choose to do things that later can take away our freedom. Terkadang kita hidup dalam kemerdekaan, tetapi nantinya kita memilih untuk melakukan sesuatu yang bisa mengambil kembali kemerdekaan kita. Right? I mean, we do this all the time. I don't know if you realize this. Kita lakukan ini setiap saat ya, tetapi kita mungkin nggak sadar akan hal ini. I'm thinking about a few examples here. Saya memikirkan beberapa contoh. I'm thinking about this married couple who were drowned in debt. Mari kita pikirkan mungkin ada pasangan yang tertenggelam dalam hutang-hutang. You know, they work really hard to get out of it. They budget, they manage their money well. Mereka berusaha keras untuk keluar dari hutang. Mereka membuat anggaran pembelanjaan. Mereka memanage keuangan mereka dengan baik. And finally, they paid off their debt and they experienced freedom. Dan akhirnya mereka membayar semua hutang mereka dan mereka mengalami kemerdekaan. And how do they celebrate? Dan bagaimana cara mereka merayakannya? They celebrate by making a big purchase that will take them back into that. Dan mereka merayakannya dengan membeli sesuatu yang besar, yang mahal, yang membawa mereka kembali masuk ke dalam hutang. Another example, this is my friend Stan. Dan ada satu contoh lagi, ini teman saya yang namanya Stan. A couple years ago, he shared with us about his journey experiencing freedom from alcohol addiction. Beberapa tahun lalu dia berbagi dengan di gereja ini, berbagi dengan kita bahwa bagaimana dia bisa bebas dari keterikatan alkohol dalam He shared about kehidupannya. how he almost died from his addiction. Dia berbagi di mana dia hampir mati karena keterikatannya. He was really at the end of his life. Dia benar-benar merasa dia sudah ada di ujung hidupnya. But he said that God delivered him from his addiction. Tetapi dia berkata, Tuhan sudah membebaskan dia dari keterikatannya. Recently, I also hear a friend says that he's been free from alcohol in the last 27 years. Dan baru-baru saja saya juga mendengar dari seorang teman yang berkata dia sudah bebas dari alkohol selama 27 tahun. See, if you think about it, everything started with our freedom. Dan jika kita pikirkan sama-sama, semuanya berawal dari kemerdekaan. To the best of my understanding, I don't think the Bible called drinking a sin. Sepanjang yang saya tahu, saya nggak pernah dengar Alkitab berkata bahwa minum itu adalah dosa. The Bible doesn't say it is a sin for you to enjoy a glass of wine with your dinner. Alkitab nggak pernah berkata bahwa itu adalah dosa untuk Anda minum satu gelas anggur saat Anda makan malam. But at the same time, the Bible is very clear that getting drunk is a sin. Tetapi Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas bahwa itu adalah dosa saat Anda mabuk. And when we talk about this, of course, no one started drinking and planned to be an alcoholic one day. Dan saat kita pikirkan ya, orang itu nggak ada yang memulai minum-minum dengan rencana untuk menjadi alkoholik. We all started by drinking casually. Semua orang memulai dengan minum-minum secara kasual. And before you know it, it's on the weekend. Dan sebelum Anda tahu, ini udah akhir pekan. And before you know it, the weekend moved from Friday and it started on Thursday now. Minum-minumnya tadinya di akhir pekannya pindah mulai dari hari Kamis. Now the weekend start moving back to Wednesday. Akhir pekannya mundur lagi mulainya dari hari Rabu. And then it's just become every day. Dan setelah kita nggak sadar, ternyata itu mulai tiap hari. And before you know it, what started as a freedom now is actually controlling our life. Dan yang kita nggak sadari lagi, sesuatu yang berasal dari kemerdekaan mulai mengontrol kehidupan kita. And it grips our life. Dan itu mencengkram hidup kita. And now we cannot live without it. Dan kita nggak bisa hidup lagi tanpa hal itu. Right? Another example, maybe young people, they off to college, right? They finally thinking, man, I'm free now. Dan contoh yang lain lagi, anak-anak muda yang pergi kuliah, mereka mungkin berpikir,
Hore, aku bebas dari orang tuaku. I'm free from the oppression of my parents. Aku bebas, aku merdeka dari tekanan orang tuaku. Right? Sometimes, again, what started as freedom can later on, I put it this way, right? Do not let your liberty take you back into captivity. Do not let your liberty, if you can display the slide, do not take your liberty, take us back to captivity. Jadi saya mau berikan pernyataan ini. Jangan biarkan kemerdekaan kita membawa kita kembali menjadi tawanan. In other words, don't go back to the things that God has set us free from. Jadi jangan biarkan kita kembali ke hal-hal yang dimana Tuhan sudah membebaskan kita. So Christ has set us free. Now make sure you stay free. Tuhan sudah membebaskan kita, jadi tugas kita adalah memastikan bahwa kita tetap merdeka. You have been declared free. Now choose to live in freedom. Kita sudah dinyatakan merdeka dan mari kita memilih untuk tetap merdeka. A couple things before we finish. Still in Galatians 5, now verse 13 says this. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Di Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Instead, use your freedom, help me out here, use your freedom for what? To serve one another in love. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. There's another translation. I have the English version of it, and Nana can help just translate out of this translation here. Galatians 5, this is the Message translation. Ini ada terjemahan yang lain lagi dari ayat yang sama. It is absolutely clear that God has called you to a free life. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bahwa Tuhan sudah memanggil Anda untuk kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan. Just make sure that you don't use this freedom as an excuse to do whatever you want to do. Tetapi Anda harus pastikan bahwa kita tidak menggunakan kemerdekaan ini sebagai alasan untuk melakukan apa yang kita mau lakukan And destroy your freedom. dan menghancurkan kemerdekaan. Instead, or rather, use your freedom to serve one another in love. And that's how freedom grows. Tetapi gunakanlah kemerdekaanmu untuk melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ini adalah bagaimana kemerdekaan itu bisa bertumbuh. Interestingly, based on the writing of Apostle Paul, Jadi yang sangat menarik melalui penulisan dari Paulus, there are two ways or two things that you can do with your freedom. ada dua jalan yang Anda bisa gunakan, di mana Anda bisa gunakan kemerdekaan Anda. Number one, use your freedom for yourself. Yang pertama, Anda bisa gunakan kemerdekaan Anda untuk diri Anda sendiri. Use your freedom to satisfy you. Anda bisa menggunakan kemerdekaan Anda untuk memuaskan diri sendiri. But when we use our freedom for you, then we lose it anyway. Tetapi saat kita menggunakan kemerdekaan untuk diri kita sendiri, kita akan kehilangan kemerdekaan itu. Yeah, we lose our freedom if we do that. Kita akan kehilangan kemerdekaan kita saat kita gunakan untuk diri sendiri. But another thing that Apostle Paul says you can do with your freedom is that we can use our freedom to serve other people, one another in love. Tetapi cara lain di mana kita bisa gunakan kemerdekaan kita menurut Rasul Paulus adalah kita bisa melayani satu dengan yang lain dalam kasih. And when we use our freedom to serve one another, that's how our freedom grows. Dan saat kita menggunakan kemerdekaan kita untuk melayani satu dengan yang lain, itu di saat di mana kemerdekaan kita bertumbuh. In other words, we will experience more freedom. Di kata yang lain, kita akan mengalami kemerdekaan yang lebih lagi. Are you still following me, church? Anda masih bersama saya? You know, I heard a story about this, the industry of
expensive brand in the fashion industry. Saya mendengar sebuah cerita soal merek-merek yang sangat mahal, industri di mana merek-merek yang sangat mahal ini. Somebody shout a very expensive brand in the fashion industry. Ada yang tahu merek yang sangat mahal? Louis Vuitton, right? LV, Louis Vuitton. It scared me. It is actually a guy who shout out the brand, right? So what I read, that they say that, for those of you who cannot afford the real one, we usually just find the knockoff one. Jadi untuk orang-orang yang nggak bisa membeli yang asli karena mereka terlalu mahal, biasanya orang-orang membeli palsuannya. KW, yeah. KW-nya. But the story that I heard is they said that the counterfeit or the knockoff one was actually made in the same factory with the same machine and sometimes by the same people. Tetapi cerita yang saya dengar itu menarik karena dikatakan bahwa barang-barang palsuan itu, KW-KW itu tuh diproduksi di pabrik yang sama dengan menggunakan mesin yang sama dan di beberapa kesempatan itu dengan orang-orang yang sama juga. You know what happened was, after the factory closed down, yang terjadi adalah jadi waktu pabriknya itu tutup, someone knocking in the back door. Jadi ada orang yang ngetok di pintu belakang. And some of the people in the inside, they bring those people in. Dan orang-orang dalam ini bukain pintu dan bawa orang-orang ini masuk. And they make that knockoff, whatever brand it is, after hours. Dan mereka mulai produksi barang-barang palsu KW ini di malam hari. In the same place. Di tempat yang sama. With the same machine. Mesin yang sama. Sometimes by the same people. Dan kadang-kadang orang yang sama juga. Right? And they found out about this. Dan mereka akhirnya ketahuan hal ini. So what the factory started doing now is they created 3 different working shifts. Jadi yang perusahaan ini lakukan untuk menghindari hal ini terjadi, mereka menciptakan 3 shift. 8 hours a shift. Satu shift itu 8 jam kerja. So in other words, this factory it's running 24/7. Jadi perusahaan ini, pabrik ini sekarang buka 24 jam. So that they cannot use this factory, this machine to produce the knockoff version of the brand. Jadi orang-orang yang tadi buat barang-barang palsu ini nggak bisa pakai pabrik itu lagi untuk memproduksi barang-barang palsu. So out of the same place, they can make either the real one or the knockoff one. Jadi dari tempat yang sama bisa diproduksi barang yang asli dan barang yang palsu. In the same way, out of this thing called freedom, we can use our freedom either for us, ourselves, or to use it to serve other people. Dan sama halnya dengan kemerdekaan, kita bisa menggunakannya untuk diri kita sendiri atau kita bisa menggunakannya untuk melayani satu dengan yang lain. We use it to satisfy ourselves, to satisfy our sinful nature, and we lose our freedom. Apakah kita akan menggunakan kemerdekaan itu untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan kehidupan kita dalam dosa, atau kita menggunakannya untuk melayani satu dengan yang lain dalam kasih? We will experience more freedom when we use our freedom to serve one Dan another. kita akan mengalami kemerdekaan yang lebih lagi saat kita menggunakan itu untuk melayani satu So dengan yang lain. freedom will not work when we are trying to focus and satisfying ourselves. Kemerdekaan itu nggak akan bekerja dengan sepenuhnya saat kita berusaha memuaskan diri kita sendiri saja. Freedom works best when we use our freedom to serve one another. Kemerdekaan itu akan bekerja dengan maksimal saat kita menggunakannya untuk melayani satu dengan yang lain. And to think about other people first. Dan untuk memikirkan kepentingan orang lain juga. I put it this way, that love is the fuel of freedom. Experience more freedom when we serve others in love. Kasih adalah bensin dari kemerdekaan. Alami kemerdekaan yang lebih ketika kita melayani orang lain dalam kasih. This is the last quote from Nelson Mandela. Ini ada pernyataan terakhir dari Nelson Mandela. For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances
the freedoms of others. Kemerdekaan bukan hanya membebaskan seseorang dari rantai yang terikat, tetapi juga hidup sedemikian rupa dengan menghormati dan meningkatkan kemerdekaan orang lain. Freedom only works when we use it to serve one another in love. Kemerdekaan bisa berhasil saat kita melayani satu dengan yang lain. So that's all the message that I have for you today. Jadi ini khotbahnya hari ini sekian saja. Allow me to pray and then we listen to some announcement and give our offering and then after that we're off to enjoying the meal together. Izinkan saya untuk berdoa, setelah itu kita akan dengarkan pengumuman dan kita akan siapkan persembahan kita dan setelah itu kita akan tutup ibadah kita dan kita akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Would you join me in prayer? Mari kita berdoa. Father God, we are so grateful and thankful that we serve the God that wants us to be free. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh berterima kasih mengucap syukur bahwa kami menyembah Tuhan yang rindu supaya kami bisa merdeka. We are grateful that we serve the God who go as far as giving your own life so that we can experience freedom. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang rela berkorban, bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kami bisa memperoleh kemerdekaan. Now with the freedom that we have today, Dengan kemerdekaan yang kami punya hari ini, we want to make sure that we use it to serve one another in love. kami mau memastikan kami menggunakannya untuk melayani satu dengan yang lain dalam kasih-Mu. Give us the courage to do that. Berikan kami keberanian untuk melakukan itu. Give us the faith to do that. Berikan kami iman untuk melakukan itu. And last but not least, today I pray for those who never experienced the freedom that God has offered you. Dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang belum pernah mengalami kemerdekaan yang daripadamu. And at this very moment, I pray and I declare that you will experience the freedom that Jesus has offered for you. Dan saat ini juga kami mau berdoa bahwa engkau akan mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. And we thank you, Lord, for today. Dan kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. And we thank you, Lord, for the men and the women who serve our country. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah melayani negara ini. And we thank you, Lord, that we have the opportunity to honor them today. Dan kami bersyukur kami mempunyai kesempatan hari ini untuk memberikan penghormatan kami kepada mereka. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami All of us berdoa. says, Semua sama-sama katakan. Amen. Can we give Amin. praise to God this morning? Beri kemuliaan pada Tuhan. Hey, the